Ibu, kita buka dan baca secara bergantian Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2 secara bergantian sampai ayat terakhir, nanti ayat 15 kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bersama-sama, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Terima kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ya ahobu. Ada sukacita. Bapak Ibu, ada istilah yang pernah saya dengar dalam dunia ekonomi, capital gain atau kenaikan harga. Contohnya, kita punya aset rumah atau permata yang nilainya bisa bertambah sendiri. Jika 10 tahun nilainya 2 miliar, ini hanya contoh ya, sekarang nilainya 20 miliar. Itu dalam dunia bisnis. Kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, dalam rangka imannya kepada Tuhannya, dan kehidupan gereja dalam pelayanan juga bisa menjadi capital gain untuk penambahan value, penambahan nilai hidup sebagai anak-anak Tuhan. Maka itulah yang menjadi perenungan kita malam ini di bawah tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu mari kita lihat beberapa hal dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada apa di sana? Yang pertama, tidak hanya di Yohanes 6, juga di catatan Injil sinoptik ada Matius, Markus dan Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus itu seperti seorang dokter, seperti seorang guru yang luar biasa di bidangnya, dan menjadikannya
pada waktu itu sebagai sosok yang paling dicari. Tentu Bapak Ibu, beragam motivasi ketika orang banyak itu datang mencari dia. Ada yang memang benar-benar ingin mendengar dia dan mendengar pengajarannya, tetapi ada juga dengan motivasi hanya membutuhkan kesembuhan jasmani dan mujizat-mujizat lahiriah lainnya. Dalam poin yang pertama ini kita diingatkan dalam sebuah perenungan. Kita ada di kelompok mana? Berharap pada kebutuhan lahiriah sajakah? Dengan segala mujizat-mujizat ilahara ibayat tanga? Atau memang benar-benar kita memahami dia, siapa Yesus itu dalam hidup kita, apa yang dikehendakinya bagi kita, tentu dengan syarat prasyarat taat dan setia kepadanya sampai pada akhir. Karena pertanyaan ini sangat penting, akan menolong kita untuk memahami poin-poin selanjutnya yang menjadi bagian dari capital gain yang dari atas. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat referensi di Matius pasal 4 ayat 13 menjelaskan tentang alasan Tuhan Yesus bertolak ke danau Tiberias. Ia hendak mengasingkan diri, menenangkan diri setelah mendengar kabar dibunuhnya Yohanes Pembaptis. Itu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Lalu di Yohanes 6 ayat 3 yang sering orang katakan hari ini, Yesus butuh quality time untuk dirinya sendiri dan dengan murid-muridnya, melepaskan lelah setelah pelayanan. Tapi ada hal yang menarik ketika ia mengasingkan diri. Bisa kita lihat apapun kondisinya, Tuhan Yesus tetap menerima setiap orang yang datang mengikutinya. Ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi sebuah alasan untuk kita bersyukur. Kita baru bahas minggu lalu tentang Tuhan menggembalakan umatnya. Dan kali ini bacaan kita juga bahwa Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala yang baik itu rela mengesampingkan kepentingannya hanya untuk memperhatikan kebutuhan domba-dombanya. Ia rela mengesampingkan kepentingannya hanya untuk kebutuhan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Lagi-lagi harusnya inilah yang kita syukuri ketika kita percaya dan mempercayakan hidup pada Tuhan Sang Gembala sejati dan Gembala yang sesungguhnya. Ini bicara soal iman, Bapak Ibu. Iman itu bukan hanya di mulut. Iman itu berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Iman itu bicara soal percaya dan mempercayakan hidup pada Tuhan. Iman itu adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan tahu kita dan Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Gereja kita orang-orangnya dan organisasi gereja pun harusnya hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menjawab kebutuhan-kebutuhan umat di dalam pelayanan-pelayanan. Karena memang Bapak Ibu, realita berbagai kasus perpecahan tubuh gereja, kasus umat meninggalkan gereja disebabkan tidak mendapat pelayanan dan perhatian yang baik sehingga mereka kecewa. Gereja, saya Bapak Ibu saudara-saudari, sering terlalu ego memikirkan kepentingannya sendiri, tapi tidak memikirkan kepentingan umat. Yang ketiga, keadaan dan situasi di kala itu. Di ayat 5 mari kita lihat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik di mana Tuhan Yesus ingin tahu seperti apa Filipus mengenal Yesus. Seperti apa Filipus memahami Yesus yang terus bersama-sama dengan dia. Dan benar,
Di ayat 7 adalah indikasi tentang Filipus belum sepenuhnya mengenal siapa Yesus. Karena apa? Dia menjawabnya dengan logika. Kalau kita melihat dalam Injil sinoptik, keadaan memang di situ dicatat menjelang malam hari, sudah sangat sunyi dan tempat itu jauh dari kota. Lalu Filipus yang notabene adalah orang Betsaida, lokasinya dekat dengan wilayah itu, tentu tahu kondisi daerah itu, tahu keadaan wilayah itu, sehingga logikanya berkata tidak ada kemungkinan terpenuhinya makanan untuk orang sebanyak itu. Alasannya masuk akal kalau kita hitung-hitungan matematika. Tidak ada uang. Kalaupun ada uang, tidak ada yang menjual. Lalu disusul dengan jawaban Andreas di ayat 9 tentang roti jelai dan ikan. Roti jelai, Bapak Ibu, mari kita lihat. Dalam bahasa Yunani dikatakan artos kritinos, bahwa roti jelai ini terbuat dari padi-padian yang harganya lebih murah dari roti gandum. Ya. Dan umumnya makanan ini adalah makanan orang miskin yang juga sepertinya digunakan untuk makanan hewan. Itu roti jelai. Lalu ikan di sini adalah ikan yang kecil dan kering. Mungkin ikan asin nabakhoda ya daa. Tapi ukurannya kecil. Di bahasa Yunani dipakai kata iktis. 5 roti dan 2 ikan kering yang kecil inilah yang dibawa si anak kecil sebagai bekalnya ketika ikut berbondong mencari Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari bekalnya ini kita bisa simpulkan bahwa memang si anak ini adalah anak orang miskin. Sehingga pertanyaan sekaligus pernyataan Andreas, apakah artinya? Menunjukkan lagi perhitungan matematika. Saudaraku, coba kita lihat sejenak kepada kehidupan kita. Tidakkah kita seperti Filipus dan Andreas? Hitung-hitungan matematika kita membuat kita jatuh pada kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan. Terlebih lagi yang namanya urusan kampung tengah ini. Kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak jarang, termasuk kita anak-anak Tuhan, menjadikan kita putus asa, menjadikan kita menyerah, dan juga menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Maka kita jatuh bukan lagi pada kebutuhan, Bapak Ibu. Kita jatuh lebih kepada keinginan dan nafsu. Kita kecenderungan ketika kita mengedepankan keinginan kita bukan lagi kebutuhan, maka justru kita mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur hidup kita. Maka itulah yang terjadi. Orang banyak mencuri, orang banyak berbohong, orang banyak manipulatif, orang banyak melakukan praktek korupsi, kolusi negatif dan nepotisme. Dan itu adalah bagian dari kekhawatiran mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan pembacaan pertama tadi dari kisah Daud, Batseba, dan rencana pembunuhan terhadap Uria. Kita bisa lihat seperti Daud dalam kesesatannya, godaan akan kebutuhan lahiriahnya mampu membuat ia kehilangan kasih dan iman, bahkan menghilangkan nyawa sesamanya. Jadi Daud ini masuk dalam kelompok pebinor, perebut bini orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang berikut, yang keempat adalah katakan hari ini Allah sanggup. Dalam segala kekurangan, dalam segala kemustahilan, keraguan, keputusasaan, kehilangan harapan, ditambah dengan lapar, letih, dan ketidakpercayaan para murid. Ayat 11 mencatat 2 hal yang dilakukan Yesus: mengucap syukur dan berbagi. Lukas 1 ayat 37 mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi dunia ini tidak mungkin,
bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Maka tercukupinya kebutuhan. Bapak Ibu, ini ingat, tidak terletak pada 5 roti dan 2 ikan saja. Juga tidak terletak pada uang 200 dinar. Tidak pada makanan yang melimpah atau pada mujizat-mujizat yang terjadi. Tercukupinya kebutuhan berasal dari Tuhan Yesus, sumber berkat. Berasal dari Dia sumber hidup. Dan berasal dari Dia sumber segala kelimpahan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, kepercayaan pada Tuhan ini adalah prinsip dasar iman kekristenan kita. Maka mari kita, ketika kita bicara tentang Allah sanggup, kita menghidupi apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tapi yang sering kita lakukan, kita mencari tambahan baru ketika kita sudah tidak punya solusi. Tetutu nihuda amena, tak cari Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Tolazi gesedab abena tawa tolo soaya. Orifido soaya, bokailala soaya. Termasuk dengan berbagai persoalan yang menghantam kehidupan kita. Yang memunculkan perasaan sedih, perasaan takut, perasaan kecewa, marah. Hari ini kita juga sebagai orang yang percaya Allah sanggup. Jangan berdiam diri dalam hingar-bingar perasaan negatif. Karena itu hanya akan membuat engkau lemah. Engkau akan terus merana dan menderita. Ambillah waktumu untuk berdoa. Datanglah kepadanya, sujudlah kepadanya, minta pertolongannya dan katakan dengan iman, Allah sanggup. Beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat mengajak kita untuk merenung tentang seorang Daud. Ketika ia menghadapi Goliat, di mana hitung-hitungan di atas kertas, dia pasti kalah. Tapi Daud tidak panik. Daud tidak melarikan diri. Justru dalam kelemahannya, ia tahu keterbatasannya, tapi dia percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang menolongnya dan memampukannya. Maka yang dilakukan Daud adalah bukan tentang self confidence-nya yang tinggi, tapi faith confidence-nya yang tinggi kepada Tuhan. Lalu seperti apa faith confidence yang kita miliki kepada Tuhan? Atau kita terlalu pede dengan kemampuan saya begini begitu, dengan keahlian saya dalam bidang bisnis, dalam pekerjaan saya, sehingga saya tidak lagi butuh Tuhan. Allah sanggup. Allah sanggup tidak hanya memberimu makanan. Allah sanggup tidak hanya memberimu kebutuhan-kebutuhan jasmania. Allah sanggup tidak hanya memberimu kesehatan, kesembuhan atas segala sakit penyakit. Allah sanggup lebih dari itu. Ini yang jauh lebih penting. Ketika banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, mau melihat mujizat, tapi tidak mau melihat siapa Yesus itu. Tidakkah kita juga menjadi bagian dari orang-orang itu? Hari ini yang ditekankan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberi kebutuhan terbesarmu, melepaskanmu dari belenggu dosa, memberikanmu keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Masalah duniawi ini Bapak Ibu, itulah yang selalu dikatakan, oh seni dudu genahadaan deh. Kita ada di dunia yang penuh dengan kefanaan dan kesementaraan. Jangankan apa yang kita punya, bahkan tubuh ini pun kita tidak punya kendali atasnya. Karena semua adalah kepunyaan Sang Pemilik hidup. Saudara, di tangan anak kecil roti dan ikan tidak berarti apa-apa. Tapi di tangan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak bernilai apa-apa di mata manusia, adalah hidup bagi 5.000 orang, bahkan berlebih. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang memelihara kita.
Hartakah, jabatan atau apapun yang kita punyai di bawah kolong langit ini pun tidak bernilai. Dan pada akhirnya berakhir sia-sia jikalau logika manusia kita yang mengelolanya tanpa melibatkan Tuhan untuk memberkatinya. Karena jelas Bapak Ibu, manusia lahiriah semakin merosot. Dunia ini adalah kemah yang akan dibongkar. Maka izinkanlah dirimu dan seluruh kepunyaanmu dikuasai oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu dan apapun yang engkau miliki kepada Tuhan Yesus. Sama seperti anak kecil yang hanya mempunyai roti 5 dan 2 ikan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan tentang seberapa banyak dan seberapa besar engkau mengumpulkan banyak hal. Bukan tentang seberapa banyak investasimu dan hartamu, tapi seberapa engkau hidup memberi makna bagi sesamamu. Seberapa bermakna engkau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Jangan tunggu kaya dulu baru mau berbagi dan menjadi berkat. Kalau tidak kaya-kaya bagaimana Bapak Ibu? Karena capital gain yang paling dicari dan dikejar oleh manusia adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu lebih dari sekedar kekayaan duniawi. Oleh sebab itu, fokuslah pada pengembangan apa yang ada padamu dan bukan pada apa yang tidak ada padamu. Untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Belajarlah terus senantiasa bersyukur dan mampu mencukupkan diri pada segala berkat-berkat Tuhan. Dan itu adalah kunci utama Bapak Ibu, hidup dalam pengandalan kepada Tuhan. Itu adalah kunci dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu membaca 2 Korintus 8 ayat 15, sangat menarik bagi saya ini, sehingga membuat kita belajar untuk tidak serakah. Le angingi bale gambedo. 2 Korintus pasal 8 ayat 15 dikatakan seperti ini. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan sudah tahu porsi kebutuhan kita. No iilan rohun rohu rege soguna. Maka Bapak Ibu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Matius mencatat, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bisa belajar dalam pembacaan kedua bagaimana jemaat Filipi, jemaat yang miskin, jemaat yang dalam segala kekurangannya, bahkan hidup dalam tekanan, di tengah-tengah kesulitannya, ia bisa tetap bersyukur, bahkan ia mampu berbagi dan ia juga mampu mendukung pelayanan Paulus. Gereja, termasuk saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, BNKP, termasuk BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, jangan hanya bergerak pada diri sendiri, jangan hanya bergerak pada bangunan fisik dan mengabaikan diakonia. Hari ini kita belajar sama seperti Yesus Kristus. Gereja harus bergerak di ruang diakonia. Gereja harus bergerak dalam ruang pengasihan untuk membangun iman, membaharui mental dan cara pandang. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak hanya bicara soal kebutuhan kita. Karena Allah tahu kita, Allah mengerti kita, Allah tahu kebutuhan kita. Tapi bagaimana kita berbagi dalam suara kenabian, menceritakan bahwa Tuhan Yesus juga hadir untuk dunia sekitar kita. Yesus Kristus yang sama hadir memberi kelegaan. Yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang haus disegarkan, yang lapar dikenyangkan, yang buta dicelikan, yang pincang dapat berjalan, dan yang dibelenggu dilepaskan. Dia yang hadir memberi kepastian, harapan, dan kehidupan yang sesungguhnya untuk saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca ayat hafalan Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Kita berdoa.
Syukur Bapa tak henti kami bawa kepadamu. Hari ini kembali dalam kepastian dan harapan firman-Mu ya dan amin. Tuhan ketahui kami, Tuhan mengerti kami, dan Tuhan akan juga menyediakan melebihi dari apa yang kami pikirkan dalam segala kebutuhan kami. Tuhan, kami tahu roh memang penurut tetapi daging lemah. Kami sering melenceng oleh karena kekhawatiran yang berlebihan, oleh karena kecemasan yang berlebihan. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.